Termasuk juga, karena tadi Anda mengatakan, kebaikan itu harus diawali dengan kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, Anda pun dulu pernah mengalami, ketika Anda menikah, Anda dari Sumatera Utara ya. Anda Sumatera Utara. Di Batak itu punya kebiasaan, punya aturan, satu dulu. Ketika saya punya abang, maka saya tidak boleh melewati abang saya. Kalau perempuan nggak apa-apa, ya. Maka ketika saya menyatakan mau menikah, itu heboh sampai satu kampung di Medan juga heboh semua. Si Chandra itu, katanya gitu ya, itu abangnya belum nikah, dia belum nikah katanya. Ya, seperti itu. Baik, itu satu kendala saya dulu. Ya. Kemudian di adat Batak juga itu harus ada nanti pernikahan, nanti ada apa? Penyematan kain ulos ya, seperti itu. Sampai motong-motong kepala sapi gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi saya paham bahwa dalam Batak, di Batak itu, suku Batak, mereka butuh keturunan atau generasi penerus. Dan itulah yang menjadi senjata saya. Ya. Maksudnya apa? Saya bilang kepada orang tua saya, Mama, Papa, saya tidak akan menikah. Dan tidak akan pernah menikah kalau kemudian hal-hal ini menjadi kewajiban untuk saya lakukan. Orang tua saya langsung, oh jangan begitu, nanti siapa yang meneruskan? Nah itu keluar tuh. Ya. Kalau memang mau punya generasi penerus, ya, izinkan menikah dengan anak saya. Itu senjata yang saya gunakan. Jadi menikah juga harus cerdas-cerdas ya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau penolakannya ada di orang tua kita, lakukan strategi-strategi, ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah gara-gara saya ngomong kayak gitu, aduh, ini bahaya nih kalau cara nggak nikah nih. Ya. Ntar nggak ada penerusnya, akhirnya diizinkan. Ya. Alhamdulillah semua berjalan. Bahkan mohon maaf, nenek saya, opung saya itu tidak setuju dengan satu suku. Dan kebetulan istri saya itu suku, asalnya dari suku itu. Coba, itu lagi dihadapi. Maka buat strategi. Ya. Nah, saya nggak sebutkan nanti ini. Saya bilang ke nenek saya, opung saya, istrimu itu dari mana? Pokoknya dari Jawa. Oh iya. Akhirnya ketika melamar saya bawa nenek saya. Ketika sudah melamar selesai pulang di mobil saya ngomong, Nek, bagaimana calon istri saya dan keluarganya? Oh bagus, bersih, baik, seperti itu. Nenek mau tahu nggak? Itu asalnya dari mana? Dari mana? Saya sebutkan sukunya. Akhirnya nenek saya bilang, oh nggak apa-apa, kalau yang itu nggak apa-apa kayaknya. Benar. Kejadian. Akhirnya berjalan dengan baik, lancar. Maka menikah juga harus dengan strategi. Kita tidak boleh membenturkan kepentingan orang tua dengan kepentingan kita, jangan sampai. Karena ini bisa meretakkan hubungan keluarga juga sebenarnya. Itu harus pemahaman. Jadi buat strategi. Ya. Ada strategi di orang Betawi waktu ya, namanya Hamid. Kenal ya, di ini daerah Kroyak sana itu kejadiannya. Ya. Si Hamid ini pemuda yang anak Betawi tahu kan, gak punya pekerjaan gitu, ya. Tapi dia pengen menikah. Tapi orang tuanya menolak terus. Akhirnya dia buat strategi. Strateginya apa? Ya. Dia nggak makan, dia nggak ngomong, di kamar aja bengong. Sampai-sampai ibunya deketin si Hamid. Mid, lu kenapa? Lu mau apa sih? Mau motor? Kagak. Mau rumah? Kagak. Semuanya ditawarin ibunya, nggak mau. Jadi lu mau apa? Jangan begini dong katanya. Nanti lu sakit dan si Hamid bilang, saya ingin menikah. Ya Allah, gara-gara kayak gini doang, nah, gitu ya. Seperti itu. Akhirnya karena orang tua kan sayang sama kita kan, takut nanti nggak makan ini gitu. Akhirnya si Hamid itu menikah. Ternyata si Hamid ini punya adik, cowok pula. Ya? Ternyata punya hasrat ingin menikah juga. Si Hamidnya aja nggak punya pekerjaan. Ya? Si adiknya kepingin menikah. Bagaimana caranya? Ya? Akhirnya dia ikutin strategi abangnya, si Hamid. Sama, dia bengong lagi kan.
Ya, yang diceritanya akhirnya si Maya juga nanya, lo mau apa katanya? Ya, saya mau menikah mah. Ah, lo kena penyakit hamil. Nah itulah terkenal penyakit hamil itu. Ya. Jadi menikah juga harus dengan strategi siasih. Hidup ini adalah siasih, strategi. Ya, saran saya tadi, jangan mengawali sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik, karena nanti kedepannya akan berpengaruh. Ya, dalam perjalanan. Maka easy going saja. Cari yang lainnya, cari yang lainnya, cari yang lainnya. Ya kalau memang butuhnya satu suku, cari yang sama dengan suku, misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, baik. Terus begitu ya. Nah, jadi jangan pusing-pusing ya. Nanti enggak daripada kita sakit nanti ya. Ya. Nah, baik. Terus wanita yang boleh dinikahi, ya wanita yang boleh dinikahi yang pasti utamakan dulu satu akidah. Kenapa? Memang betul walaupun dalam ayat Quran ada boleh menikahi adik kita, tapi utamakan yang satu akidah. Ya. Maka tankihu al-mar'ah, menikahi wanita itu ada 4 gitu kan? 4 syarat. Boleh dari keturunannya juga harus kita lihat, kecantikannya juga boleh, maliyahnya hartanya juga boleh, ya. Yang termasuk adalah diniha, agamanya. Dan yang paling utama ini adalah pemasaran agama. Termasuk juga sama akidahnya itu menjadi penting. Ya. Jadi insya Allah siapapun, ya utamakan yang agamanya bagus. Ya. Nah, makanya ciri-ciri yang gampang mengetahui agamanya itu bagus, satu tadi dari secara penampilan, dia menutup aurat atau tidak, tuh yang bisa fisik ya tadi. Kedua dites baca Qurannya. Kalau baca Qurannya itu tartil, ini dia. Nah, gitu seperti itu. Ya. Karena ya Quran itu menjadi syarat patokan ya, keimanan seseorang. Ya. Itu solo baina tilawah wal iman. Ada hubungan antara keimanan dengan tilawah Quran. Kalau tilawahnya hakko qiraati, benar bacaannya, ya, maka itu menjadi syarat bahwa keimanannya pun baik. Dites tilawahnya. Nah, kalau dia baca Qurannya nggak bisa, wah, tahan dulu. Sama kita juga harus belajar dari sekarang. Ya, seperti itu. Karena ternyata ribut-ribut di keluarga itu bisa ditenangkan dengan bacaan Quran. Betul itu. Dan ini anak rasakan. Anak kalau sudah istri begini-begini terkadang gitu ya, ada kan emosional pada saat itu. Udah baca Quran saja dulu. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Jadi yang penting satu akidah, ya, agamanya diutamakan. Ya. Ningrat-ningrat darah biru itu enggak penting. Ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki waktu dulu dan setelah acara makan siang nanti kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab. Jadi untuk waktu saya kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih kepada moderator. Wah, ternyata jadi dagdikduk gini ya mendengar ya. Jadi saya pun jadi segan untuk berdiri di sini nih, karena pranikah saya pun belum menikah sebenarnya. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan acara ini setelah istirahat makan siang. Kita isoma, sholat, makan, dan nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita akan mulai kembali jam 12.55 untuk pembagiannya, karena di sini tempat wudhunya kecil ya, jadi diharapkan tidak bergerombol di depan per 3 orang untuk mengambil wudhu. Jadi setelah wudhu langsung siapkan, dan nanti untuk teknis sholatnya nanti akan disesuaikan dengan dari ketua UMIN yang akan mengaturnya. Ya, untuk sementara kita tutup acaranya ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dipersilakan untuk mempersiapkan wudhu untuk sholat.